Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan anggaran komprehensif usaha kue sapi Mama Mimi yang beranggotakan saya sendiri, Rania Audia, absen 5, dan rekan saya Viola Septiani, absen 19. Saya Dian Putri Maharani, absen 11. Baiklah, yang pertama, profil perusahaan. Nama perusahaan usaha kue sapik Mama Mimi, alamat Jalan Gunung Semeru 4, nomor 25, Kelurahan Gunung Pangilon, Kota Padang. Jenis usaha produksi makanan ringan. Nama pemilik Ibu Mesra Susanti, kontak 0751405534. Sejarah perusahaan, usaha kue sapi Mama Mimi merupakan usaha keluarga yang teruskan dari sang ibu. Usaha ini sudah didirikan sejak tahun 1996. Pada tahun 2005, usaha kue sapi ini mulai melakukan penjualan ke luar daerah. Kini usaha kue sapi Mama Mimi sudah dikelola oleh anaknya sendiri, yaitu Bapak Eka Saputra. Pada awalnya usaha ini naik turun angkot untuk mengantarkan kue ke toko-toko dan akhirnya membeli sebuah mobil untuk operasional usaha. Produk ini awalnya hanya dijual di Kota Padang saja. Karena usaha yang semakin maju dan berkembang dan dikenal oleh masyarakat, maka produk ini sudah dijual di luar daerah, yaitu di Kota Pariaman dan Bukit Tinggi. Kue ini memiliki 3 varian, yaitu kue sapi varian original, ketan hitam, dan misas. Struktur organisasi, yang pertama ada pemilik, ada bagian produksi, bagian administrasi umum, dan bagian pemasaran. Data keuangan perusahaan. Yang pertama, produk usaha kue sapi Mama Mimi menghasilkan 3 produk, yaitu sapi original, ketan hitam, dan misas. Harga per bungkusnya original 9.000, ketan hitam 10.000, dan misas 9.000. Yang kedua, data penjualan produk 6 bulan terakhir. Bulan Januari, kue sapi original 5.700, kue sapi ketan hitam 100, kue sapi misas 100. Pada Februari, Maret, April, Mei, Juni bisa dilihat di tabel. Maka data penjualan 6 bulan terakhir ini, kue sapi original ada 31.600, sapi ketan 1.200, sapi misas 500. Presentasi penjualan. Yang pertama, per daerah. Yang pertama ada daerah Padang, kue sapi original 55%, ketan hitam 35%, misas 45%. Pariaman original 35%, ketan hitam 25%, sapi misas 35%. Bukit Tinggi original 10%, ketan hitam 40%, misas 20%. Per produk, sapi original 95%, sapi ketan hitam 3%, dan sapi misas 2%. Persediaan barang jadi, persediaan awal sama dengan persediaan akhir, yaitu kue sapi original 1.250, kue sapi ketan hitam 150, dan kue sapi misas 100. Kenapa persediaan awal dan persediaan akhirnya sama? Karena perusahaan ini menetapkan kebijakan di mana persediaan itu jumlahnya harus tetap, tujuannya agar pengembangan ketersediaan produk untuk dijual dan biaya ataupun risiko penyimpanan Standar penggunaan bahan baku. Bahan bakunya ada tepung terigu, tepung beras, santan, telur, misas, ketan hitam, dan gula. Harganya terigu 13.000, tepung beras 8.000, santan 16.000, telur 1.500, misas 30.000, ketan hitam 46.000, gula 16.000. Untuk pembagiannya, kue sapi original, ketan hitam, dan misas sama. Tepung terigunya 0,2, tepung berasnya 0,9, santannya 0,4, telurnya 0,12, gulanya 0,7. Yang membedakannya, misas untuk kue sapi misas saja itu 0,08, dan ketan hitam untuk kue sapi ketan hitam itu 0,052. Persediaan awal dan akhir bahan baku sama seperti tadi, persediaan awal dan akhirnya sama. Tepung terigu 50, tepung beras 100, santan 0, telur 0, misas 3, ketan hitam 14, gula 20, santan dan telur 0 karena umur untuk penyimpanannya pendek. Standar penggunaan bahan baku penolong dan gas. Yang pertama,
Penggunaan penggunaan bahan penolong yaitu ada garam, vanile, bumbu spekuk, plastik, dan label merek. Dengan harga garam 15.000, vanile 500, bumbu spekuk 1.000, plastik 200, dan label merek 50. Untuk penggunaannya yaitu kue sapi original ketan hitam dan misa sama, garam 0,004, vanile 0,112, bumbu spekuk 0,112, plastik 1, label merek 1. Penggunaan gas pada 6 bulan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, 1 bulannya itu 60 tabung sama dengan harga per tabungnya 19.000, maka jumlahnya yaitu 1.140.000. Biaya tenaga kerja langsung, kue sapi original 300, kue sapi ketan hitam 300, kue sapi misas 300. Aset tetap yang dimiliki yaitu tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan pabrik dan perlengkapan pabrik. Jenis perlengkapan pabrik yang dimiliki yaitu timbangan manual, ayakan, baskom besar, kursi, piring plastik, pisau, sapu, pel, serbet kain. Timbangan manual harganya 100.000, ayakan 12.000, baskom besar 60.000, kursi 40.000, piring plastik 5.000, pisau 5.000, sapu 20.000, pel 25.000, serbet kain 3.000. Jadi total aset tetapnya itu 906.000. 10. Biaya tenaga kerja tidak langsung dengan biaya per bulan bagian pengiriman sebesar 1 juta per orang. Administrasi pabrik dan administrasi umum sama yaitu 1.200.000 per orang dan dibayarkan untuk setiap bulan. Yang ke-11, biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya listrik adalah 500.000 per bulan, biaya gas 19.000 dalam 1 minggu, biasanya 15 tabung, biaya PDAM 250.000 per bulan. Biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan ini yaitu dengan rincian wilayah Padang, wilayah Pariaman, dan wilayah Bukit. Forecast penjualan pada periode Januari diketahui 5.900, Februari 6.000, Maret 8.800, April 4.350, Mei 4.300, Juni 3.950. Jadi totalnya 33.300. Untuk mencari penjualan bulan Januari yaitu sigma Y per N yaitu 3.300 dibagi dengan 6 dapat 5.550. B yaitu sigma XY per sigma X kuadrat 19.300 per 70 dapat 276 minus 276. Jadi forecast untuk penjualan bulan Juli itu Y sama dengan A tambah B ditambah X. Jadi saya ulang lagi, bulan Juli Y sama dengan A ditambah B dikali X. A dengan A 5.550, B minus 276 dan X nya 7, jadi hasilnya 3.620. Bulan Agustus 3.069, September 2.514, Oktober 1.962, November 1.410, Desember 858. Berdasarkan informasi penjualan 6 bulan terakhir Januari hingga Juni, dapat dibuat forecast penjualan untuk bulan Juli hingga Desember dan dilihat bahwa kue sapi Mama Mimi ini mengalami penurunan penjualan setiap bulannya. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke anggaran penjualan berdasarkan produk. Nah, produk yang dihasilkan Mama Mimi itu yaitu ada sapi original, sapi ketan hitam, dan sapi misen. Nah, untuk periodenya itu kita buat dari periode Juli sampai dengan Desember. Untuk unitnya kita dapatkan dari forecast penjualan yang dibeli
dengan persentase sapi ketan hitam yaitu 3%, maka dapat unitnya 109 dikalikan dengan harganya 2.000, maka unit dikali harga dapatkan total 1.040.000. Nah, untuk sapi mises yaitu pangkas penjualan yang di bulan Juli dikalikan dengan unitnya dikalikan dengan persentase produk di sapi mises yaitu 2%, maka mendapatkan unit 72 dikalikan dengan harganya 9.000, maka mendapatkan total perkaliannya yaitu 651.600. Maka untuk jumlah di bulan Juli dari sapi original ditambah sapi ketan hitam ditambah sapi mises yaitu 32.648.800. Bulan Agustus 77.709.200. Untuk bulan September 22.941.430. Untuk bulan Oktober 5 dan 7
Berikutnya setelah menyusun anggaran berjalan yaitu anggaran produksi. Pertama kita membuat keseluruhan penjumlahan penjualan dari bulan Juli sampai dengan Desember yang mendapatkan keuntungan itu jadi satu. Totallah penerimaan tanggal pembelian dan tanggal lalu yang digunakan dengan persediaan normal maka dapatnya hasil anggaran berikutnya 12.341. Karena ini dari anggaran bulan Juli sampai dapatnya hasilnya yaitu 2.000. Lalu selanjutnya yaitu anggaran produksi ditambahkan dengan persediaan awal maka dapat hasilnya. Lalu defisit ditambah dengan defisit dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir di bulan Juli akan menjadi persediaan awal di bulan Agustus. Begitupun di bulan berikutnya. Lalu untuk caranya sama yaitu penjualan jadi 1
totalnya itu sebesar 963.920 rupiah. Dan untuk anggaran biaya bahan baku mises, karena dia varian sapi mises hanya digunakan untuk mises, maka kita alokasikan ke sapi mises, maka kebutuhannya 0,36 dikalikan dengan harga 30.000, maka dapat hasilnya 10.746 dan mendapatkan total 6.476. Biaya bahan baku dalam perhitungannya didasarkan pada anggaran kebutuhan bahan baku yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, pada usaha kue sapi Mama Mimi ini, biaya bahan baku yang dikeluarkan per bulannya yaitu 571.607 tepung terigu, 1611 909 tepung beras, 1432 808 santan, 402 977 rupiah telur, 2.513 Baik, selanjutnya anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini untuk sapi original sesuai dengan anggaran produksi yang diperoleh tadi. Untuk sapi original itu ada 2.127 unit. Ketan hitam 67 pieces dan mises 45 pieces dengan tarif masing-masingnya itu Rp300, sehingga didapat total untuk sapi original untuk 6 bulan ke depan anggaran tenaga kerja langsungnya itu Rp3.828.283. Untuk ketan hitam Rp120.893 dan sapi mises Rp80.525, sehingga ditotalkan anggaran tenaga kerja langsung untuk 6 bulan ke depan itu Rp4.029.371. Lanjut ke penyusutan aset tetap. Nah, di sini untuk aset tetap bangunan diperoleh 100 bangunan itu harga perolehnya 129 juta dengan nilai sisanya 50.000. Dengan nilai sisanya 50 juta, umur ekonominya 20 tahun, sehingga penyusutan per tahunnya 3.950 dan penyusutan per bulannya 329.167. Untuk kendaraan, penyusutan per bulannya 833.333 rupiah. Dan mesin, untuk mesin di sini ada mixer, seller, dan pemarut kelapa. Untuk mixer, penyusutan per bulannya itu 27.778 rupiah. Untuk seller 9.722 rupiah dan pemarut kelapa 30.000, sehingga untuk penyusutan mesin per bulannya 67.500. Kemudian untuk peralatan pabrik ada komponen cetakan dengan penyusutan per bulannya itu 13.333 untuk komponen cetakan 10.667. Nah, lanjut ke anggaran kebutuhan bahan penolong. Nah, di sini bahan penolong yang digunakan itu ada garam, vanilai, bumbu spek, cook, plastik, dan label merek. Nah, anggaran produksi yang telah diperoleh tadi untuk kue sapi itu kan 2.127. Nah, untuk garam yaitu 0,004
sehingga kebutuhan untuk bulan Juni nya 0,112, sehingga kebutuhannya adalah 38,20 dan sama dengan bumbu spekuk, sornya 0,112, maka kebutuhannya 238,20. Sedangkan plastik untuk satu piecesnya, sornya 1, label merek juga 1, sehingga kebutuhannya itu 2127. Jika ditotalkan untuk kebutuhan sapi original garam itu 5,10 kilo, vanila dan bumbu spekuknya 1429.023 kilo, plastik dan mereknya 12.761 pieces. Begitu juga dengan sapi ketan hitam dan sapi mises. Kita lanjut ke rekap anggaran kebutuhan bahan penolong. Nah, setelah direkap, dapat diperoleh data bahwa usaha sapi memami mie untuk 6 bulan ke depan totalnya membutuhkan 5,37 kg garam. Untuk vanila dan bumbu spekuk dibutuhkan masing-masingnya 1.504,45 kg. Plastiknya untuk plastik dan label merek ini dibutuhkan 13.433 pieces. Lanjut ke anggaran biaya bahan penolong. Nah, untuk anggaran biaya bahan penolong, kebutuhan garam itu adalah 0,90 kg dengan harga per kilonya 15.000, sehingga untuk di bulan Juli itu anggaran biaya bahan penolongnya itu 13.433, sehingga totalnya untuk 6 bulan ke depan itu adalah 80.595. Untuk vanila, total anggaran biaya bahan penolongnya itu ada 752.224 rupiah. Untuk bahan penolong bumbu spekuk 6 bulan ke depan itu membutuhkan biaya 1.504.448 rupiah. Untuk plastik dibutuhkan biaya bahan penolong 2.686.514 rupiah. Untuk label merek dibutuhkan anggaran biaya bahan penolongnya itu 1.343.257 rupiah. Nah, kita lanjut ke anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung ini ada Departemen Pemasaran, Administrasi Pabrik, dan Administrasi Umum. Nah, untuk Departemen Pemasaran ini ada dua karyawannya dengan upah masing-masing per bulannya itu 1 juta. Untuk Departemen Administrasi Pabrik dan Umum itu ada masing-masing 1 karyawan dengan upahnya 1.200.000, sehingga Departemen Pemasaran untuk 6 bulan ke depan itu mengeluarkan anggaran biaya tenaga kerja tidak langsungnya itu 12 juta, administrasi pabriknya 7.200.000 dan administrasi umumnya 7.200.000, sehingga total anggaran biaya tenaga kerja tidak langsung di 6 bulan ke depan itu 26.400.000 rupiah. Lanjut ke rekap BOP. Nah, di sini BOP-nya terdiri dari biaya bahan penolong, biaya gas, tenaga kerja tidak langsung, kebersihan, biaya listrik, air, pembelian aset tetap, penyusutan bangunan, penyusutan kendaraan, mesin, dan penyusutan peralatan. Nah, di sini biaya tenaga kerja tidak langsung itu yang bagian administrasi pabrik. Nah, dapat kita lihat total per bulannya itu 5.851.840, sehingga untuk 6 bulan ke depan didapat anggaran biaya overhead pabriknya itu 35.291.039 rupiah. Lanjut ke anggaran pemasaran. Anggaran biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk 6 bulan ke depan itu ada internet dan pulsa dan BBM dengan per bulannya untuk internet 300.000 dan BBM 600.000, sehingga per bulannya mengeluarkan biaya 900.000. Untuk 6 bulan ke depan mengeluarkan biaya 5.400.000. Lanjut ke harga pokok produksi. Untuk harga pokok produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, angka-angka ini sudah kita peroleh sebelumnya, di mana untuk sapi original biaya bahan bakunya 37.261.993 rupiah. Untuk biaya tenaga kerja langsungnya 3.828.243 rupiah dan BOP-nya 33.526.487 rupiah, sehingga total untuk harga pokok produksi di sapi original ini 74.616.723 rupiah. Nah, jadi untuk per unitnya itu tinggal dibagi 2.127, sehingga untuk per unitnya itu harga pokok produksinya 5.847. Sedangkan untuk ketan hitam HPP per unitnya itu 8.239 dan CPP sisanya itu HPP per unitnya 5.835. Lanjut ke harga pokok penjualan.
Nah, di sini ada harga pokok produksi dari angka yang sebelumnya kita peroleh. Kemudian persediaan awal ini kita dapat dari schedule persediaan. Kemudian jika harga pokok produksi itu ditambah dengan persediaan awal, maka akan menghasilkan barang tersedia untuk dijual. Kemudian kita kurang dari persediaan akhir yang juga angka juga didapat dari schedule persediaan, sehingga harga pokok penjualan untuk sapi original itu Rp75.359.839. Untuk sapi ketan hitam, anggaran penjualannya itu Rp3.348.739 dan sapi bisa Rp1.619.645. Nah, kemudian laporan laba rugi. Nah, untuk laba rugi ini untuk sapi original, sapi ketan hitam, dan sapi bisa sini total penjualannya itu Rp121.266.120. Kita kurangkan dengan HPP. HPP-nya itu Rp80.324.224, sehingga diperoleh laba kotornya itu Rp40.967.856. Nah, jadi laba kotor ini kita kurangkan dengan beban administrasi umum dan beban pemasaran. Beban administrasi umumnya itu Rp7.200.000 dan beban pemasarannya Rp17.400.000, sehingga laba bersih yang diperoleh untuk 6 bulan ke depannya itu ada Rp16.367.896. Nah, di sini kita masuk ke anggaran kas. Anggaran penerimaan kas ini bersumber dari penjualan tunai, di mana mulai dari bulan Juli hingga Desember, kas yang diterima itu Rp121.296.120. Kita lanjut ke anggaran pengeluaran kas. Untuk anggaran pengeluaran kas ini bersumber dari pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya gas, kebersihan, listrik, air, biaya pemeliharaan aset tetap, biaya internet dan pulsa, dan biaya BBM, sehingga total untuk anggaran pengeluaran kas per bulannya itu Rp16.097.581. Untuk 6 bulan ke depan, anggaran pengeluaran kasnya itu Rp96.585.487. Nah, sehingga anggaran kasnya itu ada persediaan kas awalnya itu 5 juta di bulan Juli, kemudian penerimaan kas di bulan Juli itu Rp32.688.600, sehingga kas tersedia di bulan Juli itu ada Rp37.688.600, dikurang dengan pengeluaran kas di bulan Juli, sehingga persediaan kas akhirnya itu Rp1.591.000 menjadi persediaan kas awal di Agustus, sehingga di bulan Desember nanti kas akhirnya itu ada sebesar Rp29.710.933. Kita masuk ke neraca. Di sini ada aset yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancarnya itu Rp42.264.633, terdiri dari kas persediaan, barang jadi dan bahan baku. Kemudian aset tetapnya itu ada bangunan, kendaraan, mesin, peralatan pabrik, dengan total aset tetapnya itu Rp237.242.000, sehingga total asetnya itu Rp279.506.633. Nah, untuk kewajibannya, usaha kue sapi Mami ini dia tidak memiliki utang, sehingga modalnya itu Rp279.506.633, sehingga untuk total kewajiban ekuitasnya itu sama dengan total asetnya, yaitu Rp279.506.633. Nah, dari anggaran komprehensif yang telah kami sajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran komprehensif dapat menentukan berapa banyak produk yang akan diproduksi di masa depan. Nah, kami menggunakan metode least square untuk menghitung prediksi penjualan untuk penyusunan anggaran komprehensif ini. Dari perhitungan prediksi tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha kue sapi Mami ini memproduksi lebih sedikit setiap bulan. Dapat disimpulkan bahwa Kota Padang memiliki penjualan tertinggi dibanding Kota Bukit Tinggi dan Pariaman. Dan kami menggunakan stabilitas produksi untuk membuat anggaran produksinya. Nah, saran dari kami untuk usaha kue sapi Mami ini, sebaiknya usaha ini mempertimbangkan biaya produksi dan bahan bakunya agar labanya itu lebih meningkat. Kemudian tingkatkan pemasaran dan tingkatkan jangkauan penjualan. Dan inovasi varian rasa dan kemasan. Nah, untuk saran ketiga kami ini sebenarnya hanya tujuan utamanya itu ya untuk meningkatkan laba dan menarik perhatian pelanggan. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.